Warning ya, ada mature kontennya. Jadi harap bijak membaca. Rea mengerjap. Di liriknya ponselnya yang tergeletak di nakas. Jam 3:30, pekiknya dalam hati. Ia menoleh Gavin yang terbaring di sebelahnya. Mereka berada dalam satu selimut dengan tubuh polos tanpa sehelai pun benang. Rea mengamati wajah polos Gavin yang menghadapnya dan masih terpejam. Rea memandang wajah itu lekat-lekat. Alis hitam yang indah, bulu mata yang lentik seperti bulu mata perempuan, hidung mancung, bahkan saat terpejam pun matanya tetap indah. Belum lagi cambang tipis di sepanjang rahang, menambah ketampanan pria yang telah menaklukkan hatinya. Laki-laki itu memang tampan. Banyak teman Rea yang iseng mengomentari akun Instagramnya dan mengirim pesan WhatsApp hanya untuk mengatakan bahwa dia beruntung mendapatkan suami yang tampan dan mapan. Bahkan ada yang bertanya bagaimana cara menggait laki-laki mapan dan tampan. Rea bahkan tak percaya bahwa suaminya bisa begitu menginginkannya meski belum pernah sekalipun mengungkapkan perasaannya. Orang kadang menilai Rea mencintai Gavin karena ketampanan dan kemapanannya. Padahal Rea jatuh cinta pada Gavin karena pria itu menghargai usahanya dan menunjukkan perubahan perilaku dengan memperlakukannya begitu baik, romantis, dan penuh perhatian. Istri manapun akan luluh diperlakukan bak ratu oleh suaminya sendiri. Tiba-tiba Gavin mengerjap. Ia membuka matanya perlahan dan mendapati wajah Rea yang tengah menatapnya lekat. Gavin mengulas senyum. Ia membalas tatapan tajam Rea dengan tatapannya yang begitu lembut, tapi menghanyutkan di saat yang bersamaan. "Udah bangun dari tadi?" tanya Gavin lembut. Rea mengangguk. "Siap-siap mandi, Mas. Bentar lagi azan subuh." Gavin tercenung sesaat. Ditelisiknya tanda-tanda keganasannya semalam di sepanjang leher dan dada Rea. Kiss mark itu begitu jelas terlihat. Dia kembali menatap sang istri. "Mandi bareng?" Gavin menaikkan kedua alisnya. Mata Rea membelalak lebih lebar. Sebelum Rea menjawab, Gavin membopong tubuh Rea dengan sigap hingga membuat wanita itu berteriak. "Mas!" Gavin baru menurunkan tubuh istrinya setelah tiba di kamar mandi. Aliran shower membasahi keduanya, memasuki setiap pori tubuh dan memberikan kesegaran di pagi yang masih gelap. Gavin meraih kedua tangan Rea, mengangkatnya, dan menyandarkannya di dinding kamar mandi sementara dua mata itu kembali beradu. Gavin semakin mendekatkan wajahnya. Rea merasakan embusan nafas Gavin sudah bercampur erangan lirih ketika kedua tubuh mereka semakin rapat. Keduanya kembali bercumbu, mengulang kembali kemesraan semalam yang masih sisakan gairah pagi ini. Kamar mandi itu menjadi saksi atas romansa hangat keduanya yang masih menggebu. Pagi ini setelah mandi dan sholat subuh, Gavin mengajak Rea sarapan pagi. Sekedar sarapan untuk pengganjal perut. Gavin memilih kopi dan roti tawar dilapisi selai coklat, sedang Rea memilih jus apel dan roti tawar dilapisi selai stroberi. Ini baru sarapan babak pertama. Mereka berencana untuk berenang di kolam renang hotel. Setelah itu akan sarapan kembali babak kedua. Seusai sarapan, mereka berenang bersama di kolam renang hotel yang cukup luas. Karena Rea tak percaya diri mengenakan bikini, ia memilih mengenakan kaos dan celana pendek. Gavin mempraktikkan beberapa gaya renang, seperti gaya dada, gaya punggung, dan gaya bebas. Rea duduk sejenak di tepi kolam sedang dua kakinya terendam air kolam dan ia gerakan menyibak air. Gavin berenang dari ujung kanan berbalik ke ujung kiri. Saat Gavin berenang menuju ujung kanan, Rea yang duduk di ujung kiri mengamati tiga cewek cantik berbikini yang tengah duduk selonjoran di bangku memanjang yang disediakan untuk berjemur. Salah satu perempuan menyapa Gavin yang tengah menyentuh ujung tepian kolam. Rea mengernyit. Ia penasaran, apa yang sedang diperbincangkan mereka. Rea menceburkan diri ke kolam dan berenang menyusul Gavin. Setiba di ujung, Gavin melirik sang istri. Ia tersenyum dan mengusap rambut Rea. "Hai sayang." Ketiga perempuan itu melongo. Mereka berpikir laki-laki gagah itu masih single, sehingga mereka mencoba untuk mengajak Gavin berbicara. Sejak Gavin berenang di kolam itu, satu di antara ketiga perempuan itu tak dapat mengalihkan perhatiannya dari sang direktur tampan. "Itu pacarnya?" tanya seorang gadis berambut panjang yang masih menyisir penampilan Rea yang menurutnya kurang serasi dengan Gavin.
Ini istri saya, jawab Gavin sembari menarik bahu Rhea agar lebih merapat ke tubuhnya. 3 gadis itu tampak terkejut. Baru saja berniat menambah kenalan, syukur-syukur jadi gebetan. Ternyata yang digebet sudah punya tambatan. Oh, salah seorang gadis memaksakan kedua sudut bibirnya untuk tersenyum. Gavin mengusap pipi Rhea membuat ketiga gadis itu semakin iri dengan wanita mungil itu. Aku mau renang lagi ke ujung sana. Mau ikut renang? Apa udah capek? Rhea tersenyum. Ia senang Gavin tak sungkan menunjukkan perhatiannya di depan orang lain, apalagi di depan 3 cewek cantik itu. Sebagai sesama perempuan, ia bisa merasakan jika ketiga perempuan itu tertarik pada penampilan suaminya. Siapa yang tidak tertarik melihat otot perut Gavin yang sudah seperti roti sobek? Lengannya pun berotot karena ia rajin fitness. Aku di sini aja, balas Rhea. Oke, aku renang lagi ya. Gavin kembali berenang ke ujung. Rhea naik ke tepi kolam dan duduk di kursi yang khusus digunakan untuk berjemur. Dia duduk di sebelah salah satu perempuan dari ketiga perempuan yang sebelumnya mengajak Gavin berbincang. Kamu beneran istrinya? Tanya salah seorang yang berkacamata hitam. Rhea menatap perempuan itu. Ada nada meremehkan dari ekspresi wajahnya. Iya, aku istrinya, jawab Rhea. Kok kalian bisa nikah? Kalian ketemu di mana? Pasti dijodohin ya? Tanya salah satu temannya. Rhea merasa tak nyaman dengan pertanyaan yang terlalu private dan ditujukan oleh orang yang tak dikenal. Dulu ia tak pernah berani membantah atau bersikap jutek pada orang asing meski bertanya sesuatu. Ia sungkan untuk tak menjawab. Namun kali ini, ia tak bisa untuk bersikap sopan pada ketiga gadis itu. Rhea tidak menyukai mereka. Ia mengumpulkan keberanian untuk bersikap sedikit ketus. Kenapa ingin tahu urusan orang? Bahkan kita tidak saling mengenal. Rhea menatap ketiganya dengan tajam. Ketiga gadis itu tak menyangka perempuan mungil yang tampak polos itu ternyata berani menjawab ketus. Tapi aku mengenal suamimu. Tadi kami sempat berkenalan. Dia bilang masih sendiri, gak punya pacar, apalagi istri. Makanya aku heran saat tadi dia menyebutmu istri. Jadi kesimpulanku, dia bukan tipe suami setia, karena mengaku-ngaku single di depan cewek-cewek cantik. Ya wajar sih, dia malu mengaku sudah beristri. Istrinya potongannya begini. Gadis berkacamata hitam itu melirik Rhea dengan tersenyum miring. Pandangan matanya begitu tajam dengan aura kebencian. Rhea kesal mendengarnya. Ia sudah biasa mendapat komentar negatif terkait penampilan fisiknya. Namun kali ini, ia tak tahan jika hanya diam saja. Ketiga gadis itu terang-terangan memancing kemarahannya. Tak apa, biarpun potongannya begini, alhamdulillah aku punya suami yang baik. Kalian bicara seperti itu hanya karena iri saja. Zaman gini, orang cantik belum tentu bisa mendapatkan siapapun. Introspeksi diri aja. Barangkali sikap kalian yang suka sirik, iri, dan berkata pedas sama orang lain bikin cowok-cowok pada ilfil dan mundur. Rhea menegaskan kata-katanya disertai tatapan yang menghujam hingga menusuk dada. Ketiga gadis itu melongo. Gadis berkacamata hitam itu berdiri dan bersedekap. Ia berjalan mendekat ke arah Rhea. Rhea ikut berdiri. Kamu bilang apa barusan? So amat mentang-mentang punya suami keren dan ganteng. Lihat aja, suatu saat dia akan meninggalkanmu dan memilih wanita lain yang jauh lebih cantik dari kamu. Gadis berkacamata hitam itu meninggikan intonasi suaranya. Rhea menatap balik sang gadis lebih tajam. Dulu ia hanyalah gadis penakut yang jika digertak akan memilih diam, mundur, atau menangis di pojokan. Kini, ia bukan lagi gadis penakut dan lemah. Aku gak akan berkata pedas kalau kamu gak menabuh genderang perang lebih dulu. Belajarlah untuk menghargai orang lain. Gavin yang melihat gelagat tak beres dari istri dan ketiga gadis itu segera berenang kembali menuju tepi kolam. Setiba di ujung, ia naik ke pinggiran kolam dan menatap sang istri yang menekuk wajahnya. Ada apa sayang? Gak ada apa-apa. Biasa, ketemu orang yang menilai orang lain dari fisik dan menyebalkan. Jadi senewan gini. Rhea tersenyum pada Gavin lalu beralih menatap gadis berkacamata hitam itu dengan tatapan tak suka. Gadis berkacamata hitam itu tak sanggup berkata-kata karena sungkan pada Gavin. Yuk, udahan renangnya. Rhea menarik tangan sang suami dan menjauh dari ketiga gadis itu. Melihat wajah Rhea yang cemberut,
Gavin menghentikan langkahnya. Ia menatap wajah Rhea penuh selidik. Kamu tadi ngomong apa aja sama mereka? Kok jadi cemberut? Rhea menatap Gavin sejenak lalu membuang muka. Ia alihkan perhatian pada air kolam. Ia kembali mengarahkan wajahnya pada suaminya. Mas Gavin dulu yang cerita. Tadi waktu aku masih di ujung, aku lihat Mas Gavin sempat ngobrol sama 3 cewek itu. Kalian ngobrolin apa? Gavin mengernyitkan alis. Waktu tadi aku renang. Mereka nanya apa aku ini guru renang. Katanya aku jago renang. Dan mereka minta diajarin. Aku jawab, aku bukan guru renang. Terus katanya juga aku mirip mantan pacar salah satunya. Aku gak begitu nanggepin kok. Gavin berbicara jujur. Beneran. Mereka bilang Mas Gavin masih sendiri. Waktu mereka nanya udah punya pacar belum, Mas Gavin bilang masih sendiri. Rhea mengerucutkan bibirnya. Mereka gak nanya itu, dan aku gak bilang kayak gitu. Kamu lebih percaya aku atau mereka yang baru ketemu pagi ini di kolam renang? Gavin menajamkan matanya. Tentu saja, Rhea lebih percaya pada Gavin dibanding 3 perempuan menyebalkan itu. Mas gak tertarik sama mereka? Mereka bilang suatu saat nanti Mas Gavin bakal ninggalin aku dan mencari yang jauh lebih cantik dari aku. Rhea jadi senewan sendiri. Kadang ia takut Gavin akan meninggalkannya. Namun ia tahu hati Gavin bukan miliknya sepenuhnya. Allah lah sang sebaik-baik penjaga. Selama ini, ia berusaha menjadi istri yang baik dan ia serahkan hati laki-laki itu pada Allah. Biar Allah yang menjaganya, setelah ia berusaha semaksimal yang ia mampu untuk menjadi istri yang baik. Gavin terdiam sesaat, lalu mengalihkan pandangan pada ketiga gadis yang duduk di seberang. Mereka tampak masih muda dan berumur sekitar 19 atau 20-an tahun. Sebenarnya, di usia semuda itu tak semua orang labil dalam berpikir. Ada pula yang mampu berpikir dewasa. Namun ketiga gadis itu tak mampu berpikir dewasa dan malah memprovokasi Rhea. Gavin kembali memandang wajah istrinya yang mendadak mendung. Kamu meragukanku. Gavin menyipitkan matanya. Rhea membisu. Ia menatap Gavin sebentar lalu menunduk kembali. Mas bahkan gak pernah bilang kalau Mas mencintaiku. Aku gak tahu Mas sayang aku apa enggak. Aku gak tahu Mas mencintaiku atau tidak. Rhea mengangkat wajahnya dan memperhatikan ekspresi wajah Gavin yang datar tanpa suara. Atau mungkin selama ini Mas Gavin cuma menginginkan Rhea saat diranjang aja. Gavin tersentak. Ia tak menyangka kata-kata seperti ini akan meluncur dari bibir Rhea. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Bagaimana bisa kamu menilaiku seperti itu? Rhea tak membalas apapun. Ia tertunduk. Keringkan badanmu, ganti baju. Setelah itu ke Teluk Penyu, kita makan seafood, lalu kita bicara. Tandas Gavin. Raut wajahnya lebih dingin. 2 insan itu berjalan menyusuri bibir pantai. Ada atmosfer yang tak biasa. Mereka tak lagi saling bercanda dan tertawa. Raut wajah keduanya pun tampak muram tanpa ekspresi. Suasana pantai terlihat lengang. Hanya beberapa orang tampak menikmati ombak kecil yang menyapu hingga meluas ke tepian pantai. Yang lainnya adalah penjajah makanan di tenda-tenda pinggir pantai. Banyak warung yang kosong. Maklum, sekarang bukan hari libur, jadi pengunjung tak sebanyak saat sedang liburan. Rambut Rhea bergelombang tertiup maruta. Matanya menerawang lepas ke ujung samudra. Air laut itu membentang luas dan tampak hijau kebiruan. Sebenarnya suasana pantai begitu romantis, dengan dihias semilirnya angin dan panorama yang indah. Langit cerah dan berwarna biru tampak senada dengan warna laut yang kebiruan. Akan tetapi, 2 insan itu saling mendiamkan satu sama lain. Gavin menghentikan langkahnya lalu menatap istrinya tajam. Sebelum kita makan seafood, aku ingin bicara dulu sama kamu. Rhea terpaku. Tatapan Gavin seakan menguncinya agar ia menambatkan pandangannya hanya pada pria itu seorang. Jujur aku tersinggung waktu kamu bilang aku menginginkanmu hanya saat diranjang saja. Rhea masih terdiam. Sikap Gavin memang berubah dingin setelah Rhea mengucapkan hal itu. Seorang suami sudah sewajarnya menginginkan istrinya diranjang. Sudah halal. Yang bahaya kalau suami menginginkan orang lain diranjang. Rhea tersentak mendengar penuturan Gavin. Aku tahu maksudmu. Mungkin kamu mengira aku butuh kamu hanya untuk memenuhi kebutuhan biologisku.
Mungkin kamu mengira aku hanya menjadikanmu objek seks saja. Jujur, aku akui aku memang suka dengan aktivitas satu itu. Aku yakin kamu juga menyukainya. Tapi akan sangat klise kalau hanya karena tingkat kemesumanku yang kadang mendekati 99,99%, lalu kamu menyimpulkan aku hanya menginginkanmu di ranjang. Kamu salah besar jika berpikir seperti itu. Lagi-lagi Rhea membisu. Speechless, Gavin menggenggam tangan Rhea. Mungkin aku bukan tipikal laki-laki yang romantis, atau tingkah lakuku selama ini yang berusaha untuk menyenangkanmu tidak berarti apa-apa untukmu. Harusnya kamu tahu bagaimana perasaanku, tapi jika kamu memang butuh penegasan, aku akan tegaskan. Sorot mata Gavin yang tajam seakan menancap kuat di kedua mata Rhea. Aku mencintaimu. Gavin mengusap pipi kanan sang istri. Rhea terperangah. Ia menatap sang suami dengan pandangan bertanya, seolah meyakinkan diri sendiri apa dia tak salah dengar. Aku mencintaimu, ulang Gavin sekali lagi. Perlahan kedua sudut bibir Rhea melengkung membentuk senyum manis. Di saat yang sama, bulir bening menetes dari pelupuk mata Rhea. Ia terharu, karena hati Gavin telah menjadi miliknya. Gavin tak bisa menyangka lagi. Bersama Rhea ia temukan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, perubahan yang lebih baik. Ia merasa telah mendapatkan segalanya, dan ia akan menghabiskan hidupnya hanya bersama Rhea. Keduanya berpelukan begitu erat. Percikan kehangatan seperti hangatnya sinar sang surya. Pantai indah itu menjadi saksi akan cinta dua insan yang semakin membara.